Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Sukmawati, kelas 11 Geomatika 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Hak asasi manusia. HAM yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 1999, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam HAM. HAM menurut bidangnya: hak asasi pribadi, contohnya kebebasan memeluk agama. Hak asasi ekonomi, contohnya hak memiliki sesuatu. Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak asasi politik, contohnya hak untuk memilih. Hak asasi sosial dan kebudayaan, contohnya hak memperoleh pendidikan. Hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. HAM dilihat dari sifatnya. Hak asasi manusia klasik, hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya hak hidup, hak beragama. Hak asasi sosial, hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contohnya hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dan lain-lain. Dasar hukum HAM di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A sampai dengan 28J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. 1. Ringan, diskriminasi, pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Misalnya perlakuan tidak adil dalam persidangan, tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. 2. Berat, penyiksaan, suatu tindakan yang mengancam nyawa seseorang atau bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya perampokan, penganiayaan, penyanderaan, dan pembunuhan. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia: kasus pembunuhan Munir, pembunuhan Marsina, penculikan aktivis 1997-1998, penembakan mahasiswa Trisakti, peristiwa Tanjung Priuk, perampokan. Pelanggaran HAM disebabkan oleh 2 faktor. Faktor internal, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, di antaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleransi, sikap cuek terhadap sesama teman. Faktor eksternal, faktor yang di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Peran masyarakat dalam penegakan HAM: berperilaku sesuai nilai-nilai HAM, berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan membagikannya dengan orang lain, mengamati dan mendiskusikan berbagai kebijakan HAM dan pelanggaran HAM, melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi HAM, turut serta membangun opini publik mengenai wacana HAM, bersedia menyatakan solidaritas untuk membantu korban pelanggaran HAM.
Peran serta secara organisasional dapat dilakukan dengan mengikuti lembaga swadaya masyarakat seperti LSAM, YLBHI, PBHI, Kontras, dan sebagainya. Hambatan dan tantangan penegakan HAM, masalah ketertiban dan keamanan sosial, rendahnya kesadaran akan HAM yang dimiliki orang lain, terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada, adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, pemahaman belum merata baik kalangan sipil maupun militer. Langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia ada dua macam cara, yaitu satu, langkah secara politis, misalnya dengan keluarnya Kepres nomor 50/1993 tentang pembentukan Komnas HAM, Kepres no 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dua, secara yuridis, yaitu dengan melakukan penuntutan di muka pengadilan, contohnya kasus penembakan di Semanggi, pembunuhan tokoh HAM yaitu Munir. Instrumen peradilan internasional itu ada dua, satu peradilan ad hoc internasional, dua peradilan tetap internasional. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dibuat atau ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Unsur-unsur dalam pengertian hukum. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Peraturan itu bersifat memaksa dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Sistem hukum adalah hubungan keterkaitan antara komponen hukum dalam mencapai tujuan hukum. Adanya struktur kelembagaan hukum, budaya hukum, materi hukum. Tujuan hukum adalah mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat, dan setiap warga negara. Hukum menurut bentuknya, tertulis tidak tertulis, menurut wilayah berlakunya, hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional. Menurut fungsinya, hukum material, hukum formal. Menurut waktu berlakunya, hukum positif, hukum yang berlaku pada masa datang, hukum antar waktu. Menurut isinya, hukum privat, hukum publik. Menurut sifatnya, kaidah hukum yang memaksa, kaidah hukum yang mengatur. Hukum yang lainnya, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi. Sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang penyelenggaranya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Macam-macam sumber hukum: undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin. Tata urutan peraturan perundang-undangan TAP MPR nomor 3/MPR/2003 merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sistem peradilan nasional. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara peradilan yang meliputi lembaga-lembaga peradilan dan proses-proses peradilan. Tugas pokok lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan atau diajukan. Komponen sistem peradilan: materi hukum, prosedur peradilan, budaya hukum, hierarki kelembagaan peradilan. Alat kelengkapan peradilan: kepolisian, kehakiman, kejaksaan, advokat.
Mahkamah Agung tingkat kasasi. Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga atau menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Tingkat Pertama. Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya sesuatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi tingkat kedua menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan negeri di daerah hukumnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim mengadili negeri di daerah hukumnya. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Peradilan Agama. Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam. Contoh perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah. Peradilan Militer. Susunan sidang peradilan militer terdiri atas 3 orang hakim, seorang auditor, jaksa, tentara, dan seorang panitera. Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Peradilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Pengadilan Khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hingga saat ini terdapat 8 pengadilan khusus, yakni 6 pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 1 pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 1 pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Nomor 24/2003 memiliki wewenang dan kewajiban. Wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa. Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilihan umum. Kewajiban yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Tugas melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Sikap yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum. Sesuai hukum, mematuhi nasihat orang tua, mematuhi tata tertib sekolah, menaati peraturan lalu lintas. Bertentangan hukum, melawan perintah orang tua, melanggar tata tertib sekolah, melanggar peraturan sekolah.
sanksi, norma agama dosa, norma kesusilaan rasa malu dan penyesalan, norma kesopanan dikucilkan, norma hukum hukuman denda dan penjara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.